Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold 20% yang diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Berikut kami hadirkan pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo. Pemilihan Umum Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182. Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Terhadap putusan Mahkamah Agung terdapat 2 hakim yang berpendapat berbeda, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik Pepoe, bahwa dissenting dimaksud tidak dianggap diucapkan, namun pada pokoknya 2 hakim tersebut berpendapat bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga seharusnya mahkamah tidak melanjutkan pemeriksaan pada pokok permohonan. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa tanggal 3 bulan Desember tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 bulan Januari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 15:27 waktu Indonesia Barat. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menghapus ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden atau presidential threshold 20%. Nantinya partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden. Berikut pernyataan Guru Besar Hukum Tata Negara UGM Denny Indrayana. Dihilangkan adalah syarat ambang batas jumlah kursi ataupun persentase suara partai politik 20 dan 25%. Jadi sekarang kembali ke pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 yang pada intinya mengatur bahwa partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu itu dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Jadi siapapun nanti di tahun 2029 yang ditetapkan oleh KPU sebagai partai politik peserta pemilu, misalnya sekarang kan yang di DPR ada 8, tapi yang ikut pemilu belum tentu 8, bisa jadi 10, bisa jadi 12 partai itu teorinya secara hukum berdasarkan putusan MK yang hari ini dibacakan 12-12-nya partai politik peserta pemilu itu bisa mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, begitu.